Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali di malam hari ini saya Angga Aminuddin ditemani oleh Atep Setiabudi di kameramen, ada juga Yusuf Subanggit di meja operator. Dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Sabtu malam Ahad, ikhwan akhwat kami hadir. Kami menyapa Anda yang berada di daerah Batam dan sekitarnya yang selalu setia mendengarkan siaran Rasil melalui Radio Sel FM. Ataupun Anda yang berada di daerah Sukabumi, semoga ini siaran Radio Latansa walaupun cuacanya hujan terus ya, masih tetap menemani Anda dimanapun Anda berada. Juga Anda yang berada di daerah Semarang, ikhwan akhwat yang selalu setia mendengarkan kami melalui Radio Rasil Semarang. Begitupun Anda yang berada di daerah Bondowoso, Banyuwangi, dimanapun Anda saja berada, yang juga dapat mengakses siaran-siaran Radio Silaturahim melalui siaran streaming di www.radiosilaturahim.com. Kami hadir di malam hari ini dalam acara spesial, tapi bukan acara Mimbar Rasil. Di malam hari ini kami hadir dalam acara Bincang Hukum. Kalau Bincang Hukum biasanya itu hadir sore hari, tapi sekarang kita edisi spesial hadir di malam hari. Narasumber kita yang rutin telah hadir di studio, yaitu Bang Ridwan Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, edisi Bincang Hukum kita di malam hari ini spesial, karena kita kedatangan tamu. Tamu istimewa. Ya, tamu istimewa. Kalau masyarakat mengenal beliau ini sebagai penasehat KPK dari mulai tahun 2005 sampai yang terakhir 2017 ya? 2013. 8 tahun. 8 tahun. Kalau di televisi tidak asing dengan jenggotnya. Nah, karena jenggotnya terus terawat gitu ya. Kita sapa Bapak Dr. Abdullah Hamahua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Abdullah? Alhamdulillah sehat. Kalau panggilannya Pak Abdullah? Boleh. Ada juga biasanya kalau teman akrab juga manggil Bang Dullah. Itu Tapi sekarang juga dipanggilnya Ustadz. Karena sering tampil juga di masjid, khutbah gitu ya, ngisi taklim. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau ngelihat bangsa ini sehat nggak Pak? Oh sehat. Sehat. Harus Sehat optimis juga. terus Mas Angga. Ya, Optimis harus terus. optimis terus gitu ya. Baik, ini tamu kita yang spesial lahir di Ambon, Maluku. Iya betul. Saparua. Saparua, Pulau Saparua. Tahun 74 ya. Eh, 47. Jadi Terbalik. jadinya 27 tahun saya Jadi sekarang. 27 tahun. Agustus 1947. Iya, Momennya berarti di bulan Agustus gitu. iya betul. Saat ini kesibukan sebagai dosen Dosen. di beberapa perguruan tinggi, dan Ikhwan Ahwat, insya Allah di malam hari ini kita akan mengangkat satu topik yang ada kaitannya dengan KPK. Lalu kita juga akan menyinggung mengenai Perpu dan juga isu terkini yang menyangkut dengan perjalanan KPK di Indonesia. Dilihat dari perjalanan karir, perjalanan hidup, dan juga perjalanan ketika masih menjadi penasihat di KPK. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan seorang tokoh Abdullah Hamahua. Begitu ya, Bang Ridwan ya. Insya Allah. Nah, Bang Ridwan, yang penting yang harus kita soroti sebenarnya sekarang ini perjalanan KPK bagaimana? Sebelum nanti kita ke Pak Abdullah. KPK ini sebenarnya dibentuk dulu, nih koreksi Ustadz Iya, kalau ada salah. iya. Niatnya itu ad hoc. Sementara tuh karena kita aware bahwa kita sadar bahwa korupsi ini sebuah extraordinary crime. Extraordinary crime ini levelnya sama kayak pelanggaran hak asasi manusia. Karena di jangka pendek atau di jangka panjang, sifat koruptif itu bisa mendegradasikan moral bangsa, menghancurkan kestabilan ekonomi, dan yang paling parah menciptakan kesenjangan sosial. Ini dampak ekonominya nih. Nah, kita tuh sudah punya institusi-institusi tradisional yang memang telah hadir sejak zaman kemerdekaan. Penegak hukum yang original di bidangnya adalah Polri dan Kejaksaan. Nah, dua institusi ini memiliki direktorat atau memiliki badan khusus mengenai penghapusan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau
Mas Angga main ke Polda, di sana juga ada subdit tentang tipikor, tindak pidana korupsi. Kejaksaan juga kalau Mas Angga sering baca di koran, Gedung Bundar. Ya. Gedung Bundar itu apa sih? Itu Pitsus, pidana khusus. Di dalamnya paling sering 99% tentang pemberantasan korupsi. Kalau Mas Angga tahu Jiwasraya nih sekarang yang in charge itu adalah kejaksaan. Nah, dua institusi tradisional ini setelah zaman reformasi dianggap kok kurang bertaring, kurang memiliki kemampuan untuk menggedor. Jadi agak apa ya, birokratik, karena banyak praktek gemuk, korupsi jadi yang tidak susah lah akhirnya untuk maju gitu loh. Nah, akhirnya justru sebenarnya lahirnya di zaman Bu Megawati ya, Iya. Ustadz ya. Iya. Di zaman Megawati ini tahun 2004 kalau nggak salah Ustadz ya, 2004. dilahirkanlah KPK. Sifatnya ad hoc, malah kalau saya nggak salah ingat niatnya hanya untuk 10 tahun. Sementara sampai akhirnya Direktorat Pemberantasan Korupsi di Polri dan di Kejaksaan bisa lebih maksimal dan efisien. Nah, ini nih benchmarknya nih KPK nih. 10 tahun berjalan kok kita kayak fenomena gunung es nih. OTT segitu banyaknya, ternyata korupsi ini jauh lebih parah, lebih mengakar. Udah dianggap sebagai kultur. Waktu itu kita pernah bahas tuh Mas Angga ya, masalah bincang hukum mengenai kultur koruptif di Indonesia ini kok kelihatannya sesuatu yang sudah dimaklumi sehingga bagian dari kebudayaan. Nah, itu udah mengakar tuh. Akhirnya 10 tahun berlangsung, yang tadinya ad hoc ternyata kebutuhan ini masih ada. Toh kan juga memang sih ada beberapa ahli hukum yang menyatakan toh kan juga memang kenapa harus dibubarkan, tetap aja berjalan. Toh 3 institusi ini kan bisa saling berkoordinasi. Kalau Mas Angga tahu, penyidik-penyidik di KPK itu ya dari Polri. Penuntut-penuntut di KPK itu ya dari Kejaksaan. Jadi pada hakikatnya dagingnya atau mesinnya ya sebenarnya dari Polri dan Kejaksaan juga. Mereka masuk ke dalam KPK, terlatih di sana, integritasnya teruji, balik lagi ke institusinya, semoga bisa menularkan apa yang menjadi integritas dia waktu menjadi penyidik di KPK atau penuntut di KPK. Nah, saat ini yang jadi permasalahan adalah yang digedor atau yang ditangkepin atau yang berantas sama KPK ini menyentuh bukan hanya tindakan-tindakan korupsi di kulit, tapi udah mulai masuk ke inti. Berapa ketum partai yang udah ditangkap? Kayaknya belum ada deh partai yang belum kena. Semua sudah. Semua sudah ya Ustaz ya? Iya. Belum ada yang nggak kena. Kayaknya udah. Semua sudah. Dari level ketua umum sampai ada yang ketua, ada yang anggota, ada yang kader yang menjadi kepala daerah, semua udah. Mungkin sebentar lagi ada level sekjen. Saya nggak tahu juga nih, kita nggak tahu ya. Tapi benar, ini fakta. Jadi penyelenggaraan negara udah kena. Sesama penegak hukum juga banyak yang udah kena. Ada level bahkan ketua dua lembaga yang harus berkolaborasi seperti banyak Polri yang dan Kejaksaan malah. Dari polisian udah ada yang kena sampai level bintang 2. Levelnya sudah kepala korps. Berarti sudah selevel kepala divisi. Di pengadilan sampai ketua pengadilan tinggi udah ada yang kena. Ketua MK. Ketua MK sudah ada yang kena. Nah, ini kan terobosan-terobosan atau gebrakan seperti ini kan sejak Indonesia merdeka dari tahun 45 belum pernah ada dari penegak hukum tradisional ini. Baru gitu di era reformasi. Betul. Dan di era reformasi dari tahun 99 sampai 2004 juga belum ada, Mas Angga. Jadi kelihatannya di dalam KPK ini nggak tahu, nanti Ustadz yang lebih bisa jelasin. Kayaknya ada suatu aura atau gimana kalau udah masuk sana harus berani gedor. Gitu. Baik, Pak Abdullah. Sebenarnya proses pemberantasan korupsi sampai ke sekarang ada KPK eksis di Indonesia itu dalam pantauan Pak Abdullah bagaimana? Memang sejarah pemberantasan korupsi Indonesia itu lama. Dimulai dari kerajaan-kerajaan di Indonesia, kemudian penjajah Belanda, VOC. VOC itu bubar karena korupsi. Terus kemudian masuk Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka tahun 57 itu sudah ada peraturan militer untuk pemberantasan korupsi. Kemudian ada Perpu nomor 19 tahun 60 tentang pemberantasan korupsi. Tapi itu kemudian tidak berjalan.
Tapi yang paling serius korupsi yang terjadi pada zaman Orde Lama itu adalah penyalahgunaan dana revolusi. Dana revolusi itu melalui satu SK yang diterbitkan oleh Presiden Soekarno, maksudnya untuk bagaimana membangun karakter building, istilahnya waktu itu karakter building. Tapi ada jutaan US dollar terkumpul, disimpan di luar negeri. Disimpan di luar negeri. Dan hanya 2 orang yang bisa tahu dan bisa mencairkan itu, Subandrio, Menteri Luar Negeri waktu itu, dan Soekarno. Nah itu yang dianggap bahwa korupsi yang dilakukan oleh Soekarno adalah dana revolusi itu. Jadi zaman Orde Lama. Zaman Orde Lama. Kemudian zaman Orde Baru itu tahun 67 ada Kepres nomor 28 tahun 67 itu Soeharto menerbitkan satu Kepres untuk pemberantasan korupsi. Tapi tidak berjalan juga, kemudian mulai unjuk rasa mahasiswa. Maka tahun 70 itu terbit undang-undang pertama tentang tindak pidana korupsi, Undang-Undang nomor 3 tahun 71 tentang pemberantasan korupsi. Nah, sampai kemudian reformasi, ketika Gus Dur menjadi presiden, ada TAP MPR 11 Romawi tahun 98 tentang pemberantasan penyelenggaraan negara yang KKN. Nah, TAP MPR 11 Romawi 98 ini melahirkan 2 undang-undang. Undang-undang pertama, Undang nomor 28 tahun 99 tentang pencegahan, yang kemudian dari situ melahirkan KPKPN, Komisi Pemeriksa Keuangan Penyelenggara Negara, di mana saya salah seorang wakil ketuanya. Kemudian undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang 3199. Ini untuk khusus penindakan. Jadi tadi pencegahan, Undang-Undang 28, ini penindakan, Undang-Undang 3199. Tapi kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang nomor 20 2001, pemberantas korupsi. Nah, kenapa? Karena TAP MPR 11 Romawi 98 itu melihat bahwa korupsi sudah merupakan satu kejahatan luar biasa pada satu orang, yaitu Soeharto. Pada zaman Orde Baru itu disebut executive heavy. Jadi korupsinya di eksekutif. Korupsi di eksekutif. Maka kemudian lahirlah TAP MPR 11 Romawi 99 itu, 98 itu, melahirkan 2 undang-undang itu, dan kemudian terjadilah pada reformasi ini. Kalau pada zaman Orde Baru itu eksekutif heavy, maka zaman reformasi legislatif heavy. Sehingga korupsi lebih banyak dilakukan oleh legislatif ketimbang eksekutif. Tapi secara keseluruhan hampir 50-50. Tambah yudikatif lagi, Ustaz. Jadi kalau Orde Baru itu cuma eksekutif, kalau reformasi hampir semua. Ilustrasinya, anggota DPR yang ditangkap itu oleh KPK dari 2005 sampai sekarang ada 225 orang. Anggota DPR pusat daerah, pemerintah daerah itu 125, seperti itu. Dari gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya itu. Nah, yang paling menyedihkan saya itu ada dari 1.000 orang yang ditangkap dari 2005 sampai sekarang, itu 86% sarjana. Jadi 86% dari 1.000 orang yang ditangkap itu sarjana. Pendidikan lah ya. Artinya perguruan tinggi kita melahirkan koruptor. Itu salah satu fakta kegagalan pendidikan kita. Nah, jadi kenapa demikian? Karena korupsi sudah disebutkan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Nah, oleh karena itu maka tadi yang disebutkan beliau bahwa KPK itu ad hoc. Dalam Undang-Undang 30 2002 tentang KPK tidak ada satu kata ad hoc. Tapi asumsi ketika anggota DPR MPR menyusun itu dianggap bahwa ini temporary karena kepolisian dan kejaksaan tidak berhasil atau belum efektif, belum efisien melakukan pemberantasan korupsi. Tapi harus dipahami dalam filosofi hukum, ad hoc itu berbeda dengan ad interim. Ad interim itu kalau bahasa sehari-hari itu PLT. Jadi kalau menteri keluar ada PLT-nya. Gubernur keluar ada PLT-nya. Nah, setelah kembali sudah. Kalau ad hoc itu sampai selesai persoalan. Ad hoc itu. Jadi suatu tugas sampai persoalan itu selesai. Baru bisa
baru kemudian Dinonaktifkan. selesai tugasnya itu. Iya. Nah sekarang korupsi itu saya selalu analogikan dengan perzinahan. Perzinahan itu dari zaman Nabi Muhammad, para nabi sampai kiamat tidak akan berhenti. Selesai. Tidak berhenti perzinahan. Begitu juga korupsi. Dari zaman para nabi sampai kiamat tidak selesai. Karena itu maka di seluruh dunia kecuali Indonesia itu KPK-nya itu permanen. Beberapa negara masuk dalam undang-undang dasarnya. Seperti Thailand masuk undang dasar. Undang dasarnya seperti itu. Nah, Singapura tidak masuk undang dasar tapi dia permanen. Nah, jadi oleh karena itu maka kenapa disebut extraordinary crime, kejahatan luar biasa? Karena indikator kejahatan luar biasa itu pertama korupsi bersifat transnasional. Kemudian pembuktiannya sukar. Yang ketiga, dalam buku saya jelaskan bahwa korupsi untuk di Indonesia itu merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Dan yang keempat, dampaknya luar biasa. Kita lihat secara selintas, bersifat transnasional. Kalau kita baca Panama Papers 2 tahun atau 3 tahun lalu, itu menyebutkan ratusan orang Indonesia yang punya uang simpan di luar negeri. Betul. Seperti itu. Jadi transnasional. Saya 5 tahun mengajar di Singapura. Saya temukan bahwa orang yang terkaya di Singapura bukan orang Singapura, orang Indonesia. Justru orang Indonesia. Orang Indonesia. Hotel yang termewah di Singapura bukan orang punya Singapura, punya orang Indonesia. Dan Singapura jadi negara tujuan pertama bagi orang yang mau kabur kayaknya. Ya itu. Itu memang tax haven dan corruptor haven namanya. Ya. Dan Singapura tidak mau kerjasama dengan PPATK kita. Iya. Tidak mau. PPATK minta, dia nggak mau. Itu dari zaman Edi Tansil apa sebelum juga udah? Memang mulai pada zaman Orde Baru itu, mulai zaman Orde Baru. Karena kita kalau saya tidak menyalahkan pemerintah sekarang ini 100%. Karena mereka itu yang 9 naga itu sebenarnya dibesarkan oleh Soeharto. Dibesarkan oleh Soeharto. Cuma mereka karena sudah kuat, mereka lihat peluang Orde Reformasi ini, mereka langsung proklamir masuk ke eksekutif, masuk ke legislatif, masuk ke semua bidang. Tadinya kan hanya di ekonomi pada zaman mereka Orde Baru. badan CSIS. Nah, sekarang mereka sudah masuk ke semua seperti itu. Nah, jadi itu transnasional. Yang kedua, pembuktian sukar. Kalau pidana umum, katakanlah orang membunuh, kemudian orang meninggal, berapa tahun kemudian kepentingan penegakan hukum bisa digali, diautopsi, bisa diketahui meninggalnya karena apa. Tapi kalau korupsi sukar. Dengan jari Anda sendiri, tekan, transfer, kemudian delete, selesai. Karena itu maka ada PPATK untuk bisa men-trace kemana itu uang, lari seperti itu. Tapi orang Indonesia itu pandai. Orang Indonesia itu pandai sehingga sekarang sudah tidak lagi transfer. Itu bawa bakul durian, di bawah bakul durian itu ada dolar, ada apa segala seperti itu. Sistem lama. Jadi pembuktiannya sangat sukar. Cash and carry. Cash and carry. Cash and carry. Bayar OTT. Pengalaman tahun 2007 kalau nggak salah, di dalam lift. Masuk dia pakai tas presiden warna coklat, keluar warna hitam. Jadi dalam lift itu pergantian tas, tukar tas. Tapi alhamdulillah KPK bisa tangkap. Seperti itu. Belum lagi yang paling hebat yang di dalam tol itu. Mobil antar mobil. Nah, itulah sebabnya kenapa sekarang penyadapan itu harus izin Dewan Pengawas. Karena disitulah kekuatan ruhnya KPK di situ. Dan itulah yang mau dipangkas penyadapan itu seperti itu. Yang ketiga, korupsi disebut kejahatan luar biasa karena peluang bisnis yang menjanjikan. Hari ini kalau orang kaya hanya 2 kemungkinan, pejabat dia kaya hanya 2 kemungkinan. Pertama warisan, kedua korupsi. Tidak ada yang lain. Pejabat. Iya, pejabat, PNS apa semacam. Kalau bukan warisan, ya korupsi. Nah, sehingga dengan begitu, maka kalau mau kaya, ya korupsi. Nah, itu apa namanya? Yang terakhir, korupsi disebut kejahatan luar biasa karena dampaknya luar biasa. Dampaknya di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sumber daya, di pembangunan manusia, bahkan pendidikan, sampai keluarga. 5 tahun terakhir ada fenomena yang ditangkap suami istri, bapak anak, abang adik, kakak adik. Ada fenomena 5 tahun terakhir itu. Nah,
Kenapa? Karena kalau bos dengan anak buah, potensi bocor itu tinggi. Kemudian hasil yang dikorupsi dibagi. Oh. Tapi kalau suami istri, bapak anak, potensi bocor itu kecil karena keluarga. Kemudian hasil yang dikorupsi Masuk gono gini, Ustaz. masuk gono gini. Bagi 2 aja udah 50-50. masuk gono gini. Nah, karena itu 5 tahun terakhir saya perhatikan fenomena itu, suami istri dan seterusnya. Nah, disitulah yang kemudian yang disebut dengan political corruption, intellectual corruption, Yang menyedihkan material corruption. di bidang agama juga terjadi di negeri ini. Hafiz Quran ditangkap. Hafiz Quran. Saya 2008 datang ke Banda Aceh, ada semacam pelatihan. Pesertanya itu ustadz, ustazah, dai, duat, mubalik, mubaligot. 2 jam saya presentasi. Kemudian seorang ustazah tanya, bagaimana Pak seorang hafiz bisa korupsi? Waktu itu baru ditangkap mantan Menteri Agama. Saya jujur waktu itu nggak bisa jawab. Gimana hafiz Quran bisa korupsi? Jujur saya nggak bisa jawab. Saya terus seperti mendapat hidayah begitu. Saya ceritakan pengalaman saya ketika saya mengajar di Singapura. Saya bisa ceritakan nih, ilustrasinya. Bisa. Bisa. Siang waktu istirahat pergi cari makan di warteg. Ya, warteg Singapura beda dengan warteg di Cibubur kan. Di Pengkolan ada rumah besar. Saya lewat situ, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya lihat nggak ada orang. Nah, tapi karena lapar, saya jawab waalaikumsalam. Tapi kemudian saya jalan terus. Habis makan saya lewat lagi situ, ada lagi salam. Saya kira-kira beberapa detik gitu, 20 detik itu lihat jendelanya, pintunya, pagar nggak ada orang. Kenapa ada salam? Tapi saya harus kembali. Kira-kira 10 meter ketemu dengan anak satu pemuda. Ada apa, Bang? Tadi saya lewat rumah di sana itu, ada orang salam, tapi nggak ada orang situ. Dia bilang, oh yang punya rumah itu orang Melayu. Di sana kalau Malaysia, Singapura, Melayu itu Muslim. Yeah. Semua tamunya pagi, siang, sore, malam Melayu. Dan setiap tamunya datang mengucapkan salam. Dan dia pelihara burung nuri. Burung nurinya itu karena pagi, siang, sore, malam dengar ucapan salam, burung nuri itu bisa ucap salam. Kalau ada orang lewat, bisa ucap salam. Itulah yang inspirasi saya untuk saya jawab pertanyaan Ustazah tadi. Dalam Islam saya katakan Ustazah hafiz Quran derajatnya tinggi. Tapi kalau dia tidak laksanakan apa yang dihafal, apa bedanya dengan burung nuri yang juga bisa mengucapkan saja, salam. menghafal saja. Nah itu cerita tentang bagaimana korupsi di Indonesia sampai seperti itu. Nah, menjadi kultur, menjadi budaya karena itu mulai dari zaman kerajaan yang kita kenal dengan upeti. Dari bawah kan, kasih upeti ke atas. Upeti ke atas. Yang kalau sekarang dalam Undang-Undang 3199 Gratifikasi. untuk Undang-Undang 2021 disebut dengan gratifikasi. Nah, tapi kemudian di kalangan para ustadz atau kiai apa itu menganggap bahwa itu hadiah tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa. Karena Rasulullah menerima hadiah. Saya mau cerita kisah Umar ibn Aziz, khalifah yang dikategorikan masuk dalam apa namanya Khulafaur Rasyidin. Sekali waktu dia mau apel, terus kemudian kalau kita sekarang istilahnya ajudan begitulah, dia pergi cari, dia datang bawa 2-3 biji begitu, terus dikasih, dia cium begitu, waduh harumnya ini apel, dari mana nih? Dari sepupu kamu, disebutkan situ. Terus dia bilang, kembalikan, terima kasih, saya tidak bisa terima hadiah. Ini ajudannya marah, loh kenapa Anda tolak hadiah dari sepupu Anda sendiri? Bukankah Nabi terima hadiah? Kata Umar bin Aziz, Nabi terima hadiah karena beliau tidak terima gaji. Saya terima gaji. Lihat itu, perbedaan yang prinsip. Yang kedua, kata Umar bin Aziz, hadiah pada zaman Rasulullah ikhlas. Pada waktu sekarang ini ada udang di belakang tom yam. Tidak selalu bakwan ya, tapi ada tom yam. Tom yam seperti itu. Itulah sebabnya maka kemudian gratifikasi itu tegas karena berdasarkan kenapa saya keras terhadap soal korupsi ini. Saya pelajari 30 perbuatan korupsi dalam Undang-Undang 3199 untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu seluruhnya hadis dan ayat Quran. Saya pelajari itu. Misalnya ada hadis yang keras soal hadiah. Pejabat yang terima hadiah sama dengan mencuri. Sama dengan mencuri. Berapa banyak pejabat kita, menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR
yang mencuri setiap waktu. Ulang tahun dirinya, ulang tahun istrinya, ulang tahun anaknya, perkawinan anaknya, terima hadiah. Yang itu tidak dilaporkan ke KPK. Padahal dalam pasal 12B huruf besar, B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, PNS dan penyelenggara negara yang menerima hadiah dalam kaitan dengan jabatan harus dilaporkan ke KPK. Dan pengalaman 8 tahun saya lebih di KPK, tidak lebih dari 100 orang yang melaporkan. Waktu lebaran. Praktek itu. Waktu lebaran kan Parsel. tidak sampai 100 orang yang melapor. Padahal 3,7 PNS. Sekarang sudah lebih. 4 jutaan PNS. Tidak sampai 100 orang. Padahal kita tahu mereka terima parsel. Dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Tidak sampai tingkat bawah. Karena mereka anggap itu persoalan biasa saja. Padahal kalau berdasarkan hadis, luar biasa. Ancamannya luar biasa. Belum lagi suap. Kata Rasulullah, penyuap dan yang disuap masuk neraka. Kemudian penyuap, disuap, dan mediator. Tiga-tiga Mediatornya juga. masuk neraka. Mediator juga. Masuk neraka. Apakah kultur ini juga terbangun? Sebenarnya ada istilah KKN itu kan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Orang banyak menyoroti korupsinya, tapi kolusi dan nepotismenya ini dikesampingkan. Kelemahan di undang-undang. Kelemahan di undang-undang. Kalau korupsi jelas. Ya. 3199. Yunto 20 2001. Kolusi nepotisme tidak jelas. Tidak jelas seperti itu. Sehingga kalau memang harus diperbaiki Undang-Undang 399 itu harus tolak ukurnya, bentuknya, dan kemudian sanksinya. Seperti itu, kolusi nepotisme. Pada zaman Soeharto, kolusi dan nepotisme itu kan kuat sekali. Misalnya ada yang menguasai mobil, ada yang menguasai cengkeh, ada yang menguasai. Sampai saya menemukan catering di kementerian, di hotel-hotel itu juga dikuasai. Sampai sepatu anak sekolah dikuasai. Mungkin waktu anda waktu SMP atau SMA atau SR itu SD. Itu sampai seperti itu. Itu luar biasa. Istilahnya kartel misalnya. Kartel seperti itu. Jadi udah memang ada mafia yang memonopoli semuanya. Kalau sekarang kartel lebih menarik lagi di kepolisian dan juga di Asabri ya. Asabri. Nanti kita sebut juga ya. Ini seragam apa semua gitu ya, di lembaga aparat. Nah, Pak Abdullah, ada satu buku yang pernah saya baca, Oligarki Tiga Kaki. Judulnya Korupsi, Oligarki Tiga Kaki. Yudhistira yang menulis itu. Menyoroti ada tiga tiga badan kuat lah, dari mulai istana, tangsi, dan juga tangsi ini para pengusaha gitu. Itu yang menguatkan oligarki korupsi di Indonesia. Perbedaan di Eropa, Amerika dengan di Indonesia. Di Eropa orang mau masuk politik itu dia kaya dulu, baru masuk. Yang ketiga partai politik. Tangsi, partai politik, istana. Kaya dulu baru masuk politik. Pada mahasiswa saya katakan, tanya, kalian tahu Carter, Presiden Carter? Tahu. Pekerjaannya apa? Enggak ada yang tahu. Saya bilang pekerjaannya petani kacang. Petani kacang. Tapi luasnya kebun kacanya dia pakai helikopter. Untuk mengontrol pakai helikopter, artinya ribuan hektar. Jadi konglomerat. Baru masuk jadi politik. Kita sebaliknya Indonesia. Masuk partai politik untuk kaya. Untuk kaya. Coba data-data saya yang ada untuk anggota DPRD kabupaten, itu minimal rata-rata 700 juta. Ada yang lebih 1 M. 100 juta. Untuk bisa jadi untuk goal. Iya, untuk terpilih. Kabupaten itu, kota. Antara 700 sampai 1 M. Dia jual kebun, dia gadaikan mobilnya apa segala macam. Nah, ketika dia sudah terpilih, maka kemudian yang harus dilakukan itu adalah mengembalikan utang. Modal. Karena itu Anda perhatikan tidak ada mulai dari bupati, wali kota, DPRD sampai presiden yang 1 periode, tidak ada. Tidak ada, harus 2 periode. Karena 1 periode itu membayar utang. Nah, mau untungnya dari mana? Bonusnya harus periode kedua. Logikanya gimana, Ustaz? Karena begitu dia menjadi anggota dewan, gaji, tunjangan segala macam per bulannya nggak mungkin sampai kan? Nggak sampai.
Berapa rata-ratanya Ustaz menurut data Ustaz? Saya ini kan 4 tahun komisioner KPKPN, Iya. Komisi Pemerintahan Kegiatan Penyelenggara, menghitung gaji, mengetahui eselon 1, eselon 2, eselon 3. Waktu itu zaman saya itu kan 15 juta. Untuk anggota Dewan Anggota Kabupaten. Bukan pusat, Oh pusat. 15 juta. DPR RI ini. DPR DPR RI. RI. Kalau daerah itu 5 juta. 5 juta kita kali 12 Mas Angga berapa? 60. 60. Kali 5 tahun baru 300. Ya dengan tunjangan yang Masih lain. jauh lah. Makan minum apa, cicil apa rumah, Ya, cicil apa. nggak masuk. Nggak bisa. Nah, sehingga karena itu maka ada bupati, wali kota, gubernur yang tidak punya duit, tapi ada sponsor. Untuk masuk. Sponsor, membiayai semua. Iya. Nah, terpilih, maka melalui proyek. Pengalaman saya di KPK, waktu itu baru sekitar 500 kasus, itu 43% pengadaan barang dan jasa. 500 orang ditangkap, itu 43% Banyak pengadaan loh, barang dan jasa. 43%. banyak itu. Sementara kita punya APBN setiap tahun 35% itu untuk pengadaan barang dan jasa dari nasional sampai ke daerah-daerah. Iya. Kalau ditambah dengan kepolisian kejaksaan maka 60% untuk pengadaan barang dan jasa. Maka matematik kita hitung katakanlah tahun kemarin ini 2000 19. APBN kita 2000 triliun kan? 2000. Nah, itu 60% kali 35% kali 2000 triliun. Habis kan? Itulah sebabnya APBN besar tapi tidak sampai ke bawah karena bocor. Bukan bocor kalau 60% bukan bocor, Bukan tumpah. bocor itu tumpah. memang Tumpah. Kan 60%. Kalau 5% masih bisa bocor. bolong. Bolong seperti itu. Nah, jadi itulah yang kemudian terjadi yang sekarang disebut di partai politik oligarki. Coba. Selama Megawati tidak mati, ketua umumnya tetap Megawati. Betul. Ya. Selama SBY tidak mati, ketua tetap umum Demokrat Tetap. itu. Tetap. Selama Amin Rais tidak mati, tetap saja dia kontrol itu PAN. Dewan Pembina. Apalagi Gerindra juga sama. Gerindra juga sama. Gerindra. Selama Prabowo. masih ada Prabowo seperti itu. Ini oligarki seperti itu. Nah, oligarki partai ini sementara kos politik itu tinggi sekali. Iya. Kos politik. Anda tidak berpartai, tapi Anda punya potensi. Terus kemudian ada yang mendukung Anda seperti itu. Harus ada uang perahu. Uang perahu itu tidak sedikit. Bergantung dari level apa. Kabupaten, gubernur atau apa. Pusat. Nah, seperti itu. Sehingga itulah yang kemudian mengakibatkan terjadi oligarki dan kemudian partai politik itu yang tadi saya katakan 125 anggota DPR, 200 lebih gubernur bupati wali kota. Yang gubernur bupati wali kota itu juga partai politik. Itulah sebabnya kenapa kemarin revisi Undang-Undang KPK itu bulat suara dalam waktu relatif singkat disahkan. Waktu pemilu pilpres mereka seperti kucing dengan tikus. Tapi ketika menghadapi KPK kompak. Jadi korupsi itu mereka anggap Musuh berbahaya. Musuh bersama. KPK musuh bersama. Itu orang menyoroti juga pejabat-pejabat yang banyak sekali melakukan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Tadi istilahnya altruisme ya. Yeah. Altruisme begitu terjadi di seluruh dari mulai pusat sampai ke daerah gitu. Jadi tadi si pejabat itu lebih mengutamakan kepentingan tadi pengusaha mungkin yang menjadi mitra dia dan juga penguasa lain gitu yang bisa melindungi dia. Betul. Jadi rakyatnya dilewatkan. Itu mungkin dorongan besar dia akhirnya terjadi praktek korupsi. Iya. Jadi sehingga sekarang itu orang menyalahkan KPK atau kepolisian atau kejaksaan seakan-akan tidak berani itu apa seterusnya. Tapi pengalaman saya menunjukkan bahwa ini saling menyandera. Tahun 2007 saya menulis artikel di salah satu koran masyarakat yang dilanda penyakit sakit jiwa. Waktu itu kami tangkap Bupati Bogendigul, Papua, disimpan di Trunojoyo, Mabes Polri. Pilkada di sana dia terpilih. Orangnya dalam tahanan, dia terpilih. 6 bulan kemudian kami tangkap wali kota Tomohon, taruh juga di Mabes Polri, Trunojoyo.
pilkada ulang terpilih dia. Kemudian Bupati Kendal sudah jadi narapidana, pergantian dia pilkada, istrinya terpilih. Terus Bupati Kukar sudah mau hampir jadi mayat di Dr. Sabe itu, Kutai Kertanegara itu di Cipinang. Pilkada, kemudian anaknya yang terpilih. Pertanyaan saya di dalam artikel itu, yang salah siapa? Undang-undangnya, KPUD-nya, partainya, calonnya, atau pemilih? Jadi saya bilang tidak usah berdebat siapa yang salah. Coba datang ke rumah sakit gila. Ketemu dengan pasien rumah sakit gila. Apakah ada pasien rumah sakit gila yang mengaku dia sakit? Tidak ada. Tidak ada. Dia sebut yang sakit itu suster, dokter, penguji. Jadi kita itu sedang dilanda penyakit sakit jiwa yang parah. Seperti itu. Sehingga Anda masih ingat Setia Novanto waktu jadi ketua DPR, dianggap melanggar kode etik, disidangkan. Sebelum jatuh hukuman, dia berhenti. Sehingga bebas kan. Dia berhenti di DPR. Munas Golkar, dia masuk ikut jadi terpilih. KPK tetapkan jadi tersangka, dia masuk rumah sakit, sakit. Tapi diajukan pra-peradilan. Begitu putusan peradilan, dia menang, dia sembuh. Jadi lagi ketua DPR. KPK tetapkan lagi, dia langgar tiang listrik. Jadi kita itu sedang dilanda penyakit sakit jiwa yang parah. Sehingga ini iya tadi, siapa yang gila, siapa yang salah. Seperti itu. Tapi kalau dalam analisa Bang Ridwan nih, dalam kelanjutannya penegakan hukum di Indonesia, melihat 3 institusi ya, polisi, lalu ada juga kejaksaan, ada juga KPK. Kalau dalam pandangan Bang Ridwan itu Bang Tini apa enggak sih? Apalagi ditambah kalau di pihak yudikatif ya, praktek korupsi juga ternyata terjadi. Jadi gini, Mas Angga, saya nih ngelihatnya gini. Proses pro justisia di Indonesia itu dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Terus berjalanlah proses persidangan. Nah, proses penyidikan berarti yang memulai proses pro justisia itu ada di 3 institusi tadi, KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian. Khusus untuk tindak pidana korupsi, Kejaksaan bisa mulai duluan, KPK bisa mulai duluan, polisi bisa mulai duluan. Kita sebut ini karena tindak pidana khusus. Kalau pidananya pidana umum, pembunuhan, itu hanya polisi yang berwenang. Karena kita masuknya tipidum. Nah, apapun itu, yang memasak dan mencoba membuktikan ini dimulai dari proses penyidik, melimpahkan ke penuntut menyidangkan ke pengadilan. Ini sebenarnya nanti kita diskusi lagi sama Ustaz. Kita kalau di Islam, Rasulullah dan Quran memandang apa sih sebetulnya jabatan yang paling memiliki amanah, paling susah untuk diemban. Itu adalah hakim. Jadi gini, kalau Mas Angga riset ke Australia atau ke Amerika, gaji paling tinggi untuk seorang pegawai itu hakim. Bawahnya baru Perdana Menteri. Paling tinggi justru. Paling tinggi hakim. Ini hakim distrik ya, hakim pengadilan negeri. Bukan hakim mahkamah, bukan. Itu lebih parah lagi tingginya. Tapi hakim-hakim yang bawah itu semua hakim kategorinya baru Perdana Menteri. Baru menteri. Ini jadi mahal nih gajinya nih. Mungkin di atas 300-400 ribu dolar setahun. Itu berarti udah hampir 6 miliar, 5 miliar. Jadi kesejahteraannya aman. Kenapa sih kesejahteraan harus aman? Jadi pintu terakhir memang ada di Mahkamah Agung, ada di pengadilan. Mungkin Ustadz nanti bisa koreksi. Dari kita merdeka sampai sekarang, satu-satunya institusi yang belum kena reformasi itu Mahkamah Agung. Mas Angga bayangin, penyidiknya korup, polisinya korup, jaksanya korup. Tapi kalau hakimnya benar, nggak akan ada gunanya nih semua. Mas Angga misalnya, kita lagi sering banyak dengar kriminalisasi. Mas Angga dikriminalisasi karena saya punya banyak uang, saya bisa atur, Mas Angga tangkap. Harus dong dilimpahkan ke pengadilan. Di pengadilan tuh ada yang namanya putusan sela, eksepsi. Hakim ngerasa ini nggak masuk akal, ini dibuat-buat. Mas Angga langsung dibebasin bisa. Itu malunya kayak apa penyidik dan penuntutnya. Betul. Jadi ujungnya nih sebenarnya nih pintu terakhirnya tuh ada di hakim. Kalau Mas Angga riset bagaimana dulu Cina di tahun 80-an korupsinya besar-besaran, sekarang bisa bersih, dia mulai ngebersihinnya dari pengadilannya dulu. Pengadilannya udah bener, sisanya pasti ngikut Mas. Mungkin Ustadz nanti bisa. Jadi waktu saya baru masuk di KPK, waktu rapim pertama saya hadir dalam 5 pimpinan dan 2 penasehat,
saya usulkan supaya kita tangkap 1 jenderal polisi. Oh, Itu usul itu saya. jam Itu usul saya pertama itu. gitu. Terus pimpinan mengatakan, kenapa Pak? Karena KPK Hong Kong itu yang pertama adalah ditangkap semua polisi. Ditangkap semua polisi, baru kemudian dipilih-pilih. Mana yang bisa dipakai, mana yang sudah tidak. Kata salah seorang pimpinan, di Hong Kong itu hakimnya diimport. Dari Inggris. Dari British, ya. saking memang harus pentingnya ini Ya. peranannya. Hakim diimport dari Inggris. Kemudian jaksanya baik. Maka kemudian selesai KPK Hong Kong. Kita katanya sekarang, semua nggak bisa. Semua nggak bisa. Apakah perlu impor hakim? Terus kalau begitu saya bilang, kalau begitu kita mulai dengan polisi. Kita mulai dengan polisi karena dia pertama kan yang tadi beliau katakan itu kalau pidana umum polisi dulu kan, baru ke jaksa. Kalau korupsi ya 3-3 bisa. Pertama adalah gajinya harus dinaikkan minimal 2 kali lipat, 200% gajinya. Karena ada yang disebut dengan corruption by need. Corruption by need itu data-data di KPK itu hampir 70%. PNS itu korupsi karena kebutuhan. PNS yang jujur, Karena gaji yang kecil. ya, PNS yang jujur hasil penelitian saya 1 bulan mati 3 kali. PNS yang jujur. Iya, 1 bulan mati 3 kali. Karena gajinya itu cukup untuk 10 hari. Sudah itu mati. Bagaimana dia survive 10 hari kedua, bergantung dari tingkat kreativitas masing-masing PNS. Kalau dia tukang fotokopi, maka 1 rim kan 500 lembar. Ada sisa 10 lembar, dia simpan. Besok lagi, rim kedua lagi, 5 hari. Nah, 1 pekan, 50 lembar dia jual. Nah, koran bekas, majalah bekas dia jual. Itu tingkat kreativitas tukang fotokopi. Yang ke atas makin, pimpinan makin tinggi. Nah, seperti itu. Jadi, itu gaji harus dinaikkan 2 kali lipat. Kemudian kami cek sama Kementerian Keuangan, kemampuan keuangan. Kata Menteri Keuangan belum bisa mampu karena polisi di seluruh Indonesia itu 500-an ribu kan. Nah, sehingga nggak bisa tercover. Nah, kejaksaan gimana? Sama juga, meskipun lebih sedikit, tapi APBN nggak mampu. Akhirnya kemudian kita simpulkan bahwa kami simpulkan kalau begitu penjaga gawang, penjaga gawang harus kita selamatkan dulu, gaji naikkan. Nah, itu akhirnya naik memang. Hakim. Jadi kalau bola lepas dari polisi, bola lepas dari jaksa, hakim sebagai penjaga gawang. Nah, kemudian pilot project waktu itu 3, keuangan, BPK, dan hakim. Sebab kalau misalnya hakim kita naikkan, yang bendahara tidak dikasih, itu bendahara yang simpan uang, nanti apa namanya? Nah, begitu juga PPK sebagai external auditor, seperti itu. Maka kemudian sebagai apa namanya, ini karena sudah kisah lama jadi saya ceritakan nggak apa-apa. Sasaran MK, hakim MA, sasaran MA. Terus ada kasus kemudian masuk lawyer yang dari Jogja itu mantan itu tahun 2005 itu Mahkamah Agung itu. Magdir ya? Bukan, yang bekas hakim kemudian jadi lawyer di perempuan yang di Jogja itu dengan dengan kasus Probosi Tejo. Nah, ini yang dilibatkan. Nah, jadi kasus penyuapan itu, kasus penyuapan gratifikasi. hakim seperti itu, gratifikasi. Nah, kemudian itu entry point untuk KPK masuk melakukan penertiban. Wah, itu data-data di sana, ya Allah. Orang yang mengurus uang tidak mengerti tentang hukum. Bukan, tidak mengerti tentang akuntansi. Mengurus uang tidak mengerti akuntansi. Yang menangani SDM nggak ngerti tentang SDM semacam. Maka kemudian apalagi IT. Maka kemudian KPK lakukan penertiban. Nah, meskipun sampai hari ini masih, tapi tentang administrasi itu sudah relatif baik. Dulu kan bertahun-tahun putusan MA. Sekarang itu relatif cepat dan bisa langsung diakses. Seperti itu. Itu hasil reformasi birokrasi yang kita lakukan. Ini jilid pertama, KPK jilid pertama. Waktu jilid kedua saya ingatkan sebagai pimpinan supaya jangan sampai lepas kontrol dari MA karena kita jadikan sebagai pilot project. Tapi kok kenapa harus KPK?
nggak bisa ada instansi yang lain Yang lain tidak ada yang bisa. Tidak bisa masuk. nggak bisa. Tadi menarik yang tadi Ustadz bilang mengenai reformasi birokrasi DMA yang transparansi website putusan-putusan terbuka. itu sebenarnya dananya dari USAID, Ya, USAID. betul. Amerika Serikat. Amerika Serikat itu salah satu memiliki integritas untuk kalau mereka tuh setuju dengan konsep kalau peradilannya beres, semuanya pasti beres. Ngikut nih. Jadi hulunya nih pengadilan memang Mas Angga. Mahkamah Agung nih memang penting. Makanya tuh USAID ngasih jor-joran. Apalagi kaitannya untuk investasi. Kalau negaranya adil, Mas Angga ingat nggak dulu ada Raja Arab datang ke sini, Ya. King Salman Ya. datang ke sini, ngasih uang berapa dulu? Kasih- 80 Pokoknya kasihnya miliar apa 80 juta? 8 juta dolar, apa 80 juta dolar tidak aja. sebesar negara lain. Ya, datanglah ke Cina Ustadz Raja Salman dari Indonesia. Iya. Dia mungkin Ustadz ingat nih, sampai Cina dia kasihnya 8 miliar dolar. Berlipat-lipat. 100 kali lipat daripada 100 kali lipat Indonesia. Yang Jokowi kan ngambek, presiden ngambek. Loh ini kan kita sesama negara muslim, kenapa di sana lebih besar? Kalau saya jadi Raja Salman, saya bisnismen, ya saya pengen ngasih ke negara yang hukumnya pasti. Kalau saya ngasih ke hukum negara yang hukumnya berombang-ambing, saya nggak akan balik itu investasi saya. Kalau hukumnya benar, investasinya nggak perlu digalakin Mas Angga. Pasti datang sendirinya. Mas Angga kalau mau invest maunya yang negara yang hukumnya jelas apa yang maunya abu-abu? Nah, yang jelas dong. Pasti. Itulah sebabnya kenapa KPK ini sangat didukung oleh negara-negara Eropa, Amerika. Karena saya tahu kepentingan mereka, tapi karena saya paham ajaran Islam bahwa korupsi itu dilarang, maka saya dukung. Kenapa? Mereka tidak mau investasi mereka itu dicuri, Itu dikorupsi oleh pemerintah. Maka kemudian mereka dukung KPK ini supaya KPK kuat, maka uang-uang mereka, investasi mereka, dana mereka tidak hilang, tidak dicuri oleh pemerintah. Itu satu. Nah, tentang hakim tadi, saya teringat kisah Umar ibn Khattab ketika jadi khalifah. Dia beli seekor unta dari penjual unta. Sudah bayar, selesai. Terus naik untanya. Kira-kira mungkin 200-300 meter, dia rasa unta ini seperti pincang. Pincang. Dia cacat begitu. Terus datang dia kembalikan. Dia kembalikan. Ini untanya apa nih? Uangnya kembalikan. Kata yang penjual, nggak bisa. Tadi waktu Anda belikan nggak apa-apa. Berdebat apa semacam. Akhirnya kemudian kata penjual, kita datang ke salah seorang sahabat untuk menjadi hakim. Datanglah ke sahabat itu. Nah, sahabat tanya bagaimana ceritanya. Masing-masing cerita. Nah, terus kemudian si sahabat tanya sama khalifah, waktu Anda beli tadi untanya baik? Iya, baik. Kalau begitu Anda kembalikan unta kepada yang punya dalam keadaan baik seperti Anda beli dan uangnya Anda dapat. tidak bisa Pak. Bisa ya? Iya. Terus kata Umar, kalau begitu Anda besok siap-siap berangkat ke Yaman. Saya angkat Anda sekarang jadi hakim di Yaman. Jadi apa filosofi dari Umar itu bahwa hakim putusan itu harus adil, cepat, murah, meriah. Tidak bertele-tele. Hanya dalam waktu setengah jam selesai ada hakim baru. Seperti itu. Dan kreatif itu putusannya. Ya, kreatif. Putusannya kreatif. Dan adil. Yang utama itu tadi adil itu. Adil itu. Bayangkan nggak Mas Angga ada hakim, salah satu pihak bersengketanya presiden, kan khalifah. Khalifah. Nah, coba bayangin. Tapi yang dikalahkan dalam hal ini khalifah. Khalifah. Tidak dilihat jabatan. Iya, nggak bisa dilihat. Karena memang dia orang. Tapi memang dari trias politika ini kan yudikatif dibikin berdiri. Dulu di zaman Orde Baru, Ustaz, dia di bawah Departemen Kehakiman loh. Di bawah Departemen Nah, setelah reformasi mereka dibikin institusi sendiri, bebas dari intervensi. Kalau anggap buka undang-undang kehakiman, hakim itu ada satu-satunya jabatan yang bersifat non-intervensif. Iya. Baik oleh presiden sekalipun. Tapi kalau dengar cerita-cerita pengusaha yang mafia, ya badan yudikatif jadi inceran gitu. Iya. Jadi inceran supaya ini yang harus bisa nanti. Dulu saya pernah praktek, saya juga pernah waktu saya masih praktek jadi lawyer, Ustaz, saya pernah bersidang dulu di salah satu pengadilan negeri. Ini hakimnya Masya Allah. Jadi ini terdakwa narkoba, sudah deal supaya rehab aja. Pasti sering tuh yang kayak begitu tuh. Dari bawah. Tuntutannya rehab.
Tapi di dalam undang-undang memang diatur hakim punya kebebasan untuk memutus. Diputuskan 7 tahun penjara. Dari rehab 7 tahun penjara. Itu bangkunya diangkat di depan saya. Jaksanya dilemparin bangku. Ini gimana sih? Karena hakimnya memang bebas intervensi. Tidak mau sama sekali masuk. 7 tahun Mas Angga dituntutnya rehab. Dan secara prestasi ya hebat. Kalau Mas Angga ingat mungkin waktu mantan gubernur Pak Basuki Ahok, tuntutannya itu 3 bulan atau 6 bulan. Jadi setelah putus kalau sesuai tuntutan, Ahok langsung pulang. Percobaan itu. Percobaan akhirnya. Tapi jadi Hakimnya mutus 2 tahun. 2 tahun. Jaksa bingung. Kalau dia banding, gimana bisa banding? Ini kan putusan lebih bagus daripada apa yang dia minta. Jadi susah. Akhirnya diterima aja kan. Yang ini terima, yang itu terima. Tapi gimana Pak Abdullah kasus yang terjadi terhadap Hakim Akil Mukhtar ya? Ya. Itu. Jadi Ini sebenarnya prosesnya bagaimana bisa sampai Dan masuk itu ketua gitu. MK loh. Nah itu bisa sampai masuk. sebenarnya jujur saja bahwa ya karena ini sudah lalu, jadi saya cerita saja. Waktu di DPR itu sudah apa ada tanda petik sudah menjadi incaran. Oh. Sudah ada laporan. Cuma waktu itu belum signifikan. Tapi ketika di MK itu sudah signifikan. Jadi itu yang disebut dengan, ada yang disebutkan corruption by need, corruption by opportunity, corruption by greedy, corruption by expose. Jadi corruption by need itu tadi PNS itu, karena gajinya kecil. Itu. Kemudian corruption by greedy dulu, serakah. Jadi Hubudunnya tuh biasanya. Ketua MK kan waktu itu ya 100 juta kan Gajinya besar ya, waktu itu 100 juta. Sekarang kan sudah berapa lebih 100 juta. Saya pikir 100 juta ini kapan pegang uang 100 juta saya kan. Makannya makan apa? Makan emas atau makan apa kan begitu. Tapi karena serakah itu. Iya. Waktu saya KPKPN saya periksa seorang anggota MPR itu jenderal di kompleks Kelapa II itu. Saya datang sekitar jam 9.10, pagarnya tertutup. Di luar pagar ada 2 mobil sedan, di dalam garasi 2 mobil sedan, jadi 4. Tetangganya itu ada 2 mobil, 1 sedan, 1 kijang butut. Saya gedor-gedor begitu, yang keluar pembantu di sebelah. Terus saya bilang, Anda punya bos, punya mobil 2 ini? Oh tidak Pak, yang 1, yang mana yang kijang? Yang ini Bapak sebelah. Oh jadi 5 mobilnya? Oh enggak Pak, 7. 2 di mana? Disimpan di rumah anaknya. Seorang punya mobil 7. Nah itu serakah seperti itu. Nah itu karena serakah. Nah serakah ini karena ya hubu dunia tadi itu, cinta dunia sekarang itu. Itu by greedy. Ya seperti itu. Kemudian opportunity. Ingat dulu Mulyana, anggota KPU. Ya, Mulyana. Mulyana. Dia orang dikenal kan LSM, dia aktivis LSM seperti itu. Tapi karena kesempatan itu datang setiap hari jebol juga. Nah, ketua KPU-nya profesor, doktor, Aceh lagi, sudah profesor Aceh lagi. Tapi karena peluang itu setiap hari datang. Dan godaan kali. Ya itu peluang, itu kan zaman Orde Baru, pemilu itu pengusaha dengan KPU aja. Pengusaha dengan KPU. Nah jadi ketika reformasi mereka pikir model Orde Baru kan, jadi datang sama jebol. Nah jadi itu apa namanya peluang seperti itu. Kemudian corruption by expose, ini korupsi yang telanjang. Mas Angga lihat dari RT sampai presiden, mana yang tidak ada korupsinya? Mulai dari RT sampai presiden. RT mau bikin surat keterangan tidak mampu aja harus bayar lembarannya. Padahal katanya KTP gratis. Iya. Biasanya tapi ngomongnya terserah aja Mas, bantu-bantu. Iya. Nah, jadi itu sehingga apa intinya sistem. Dalam salah satu hadis kata Rasulullah, pemilik onta yang tidak diikat jika dicuri pencurinya tidak dihudud tapi ditakzir. Nah, kenapa? Karena Al-Maidah 38 menyebutkan bahwa laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya. Dalam kasus ini Rasulullah tidak suruh potong tangannya, tapi disuruh ta'zir. Ta'zir itu putusan hakim. Kenapa? Karena pencuri ini dari rumah mungkin belum sarapan.
terus mungkin bulan tua. Iya. Tahu-tahu di jalan lihat ada Unta tidak terikat. unta yang leluasa, Ada peluang. ada peluang. Nah, oleh karena itu maka putusan hakim untuk menilai sampai seberapa jauh Hukuman yang pantas. hukuman yang pantas untuk dia seperti itu. Jadi dari hadis ini maka kemudian lahirlah pakar-pakar ilmu korupsi yang menyebutkan bahwa tindak pidana termasuk korupsi penyebabnya dua, niat dan kesempatan. Dia tadi dari rumah tidak berniat, Iya. tapi di jalan ada kesempatan. Sehingga niatnya timbul. Nah, setelah maka kesempatan kemudian itu. ada orang yang punya niat tapi tidak ada kesempatan. Maka kemudian itu persoalan kita hari ini hanya menyelesaikan dua persoalan utama. Makanya waspadalah. Nah, niat itu pendidikan, domain individu Iya. melalui pendidikan rumah, sekolah, masyarakat. Kesempatan itu sistem. Nah, sistem. Kalau perbaiki dua-dua ini, insya Allah 25 tahun saya pikir Beres. bisa selesai. Itu ya. Dua persoalan. Nanti kita akan tanya apakah sudah ada negara yang membuktikan itu. Nah, Pak Abdullah kita rehat dulu, Iya. Bang Ridwan kita rehat dulu. Jadi Ikhwan Akhwat, saat ini Anda sedang mendengarkan acara Bincang Hukum Spesial bersama Bang Ridwan Thalib dan juga Bapak Dr. Abdullah Hehamahua. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan sampaikan pertanyaan ataupun komentarnya di nomor WhatsApp Rasil di 0811 1999720. Ingin bergabung berdialog dengan kami, silakan telepon di 021 845 1512. Kami akan segera kembali. Rasil TV. Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang Hukum Spesial Sabtu malam bersama Bang Ridwan Thalib, narasumber kita di acara Bincang Hukum, dan juga tamu spesial kita ini mantan penasehat KPK di tahun 2005 hingga 2013, Bapak Dr. Abdullah Hehamahua. Baik, tadi kita sudah banyak membahas di sesi pertama mengenai sejarah, lalu korupsi sebagai kultur, proses pembentukan undang pemberantasan korupsi, ada juga mengenai 3 lembaga polisi, kejaksaan, KPK yang saling berwenang, terkesan tumbang tindih, dan juga kita juga tadi sudah ngobrol mengenai apa tadi, ilmu sekali ya, ilmu banget lah itu istilahnya tadi yang latar belakangnya korupsi. Lalu ada juga kenapa korupsi ini bisa terjadi di pejabat gitu ya, ataupun terkait dengan orang-orang niat dan kesempatan itu. Ini hal-hal yang mungkin pendengar banyak sekali ingin tahu gitu ya. Dan pertanyaannya adalah, mau sampai kapan sebenarnya bangsa Indonesia ini dicap sebagai bangsa yang koruptif dibandingkan dengan negara-negara lain? Kalau tadi disinggung masalah negara Cina, Amerika yang mereka melakukan perbaikan. Lalu juga kalau kita lihat searching di googling negara-negara top 5 yang bersih dari korupsi, justru negara-negara negara makmur sih, cuman nggak ada Islamnya di sana gitu, istilahnya seperti itu gitu Tapi ya. menerapkan nilai Islam. Tapi menerapkan nilai-nilai Islam. Nah, dalam pandangan Pak Abdullah, ini kenapa sebenarnya? Jadi Buya Hamka dulu pernah bilang bahwa dia ke Mesir jumpa orang Islam, tapi dia tidak jumpa Islam. Pergi ke Eropa tidak jumpa orang Islam, tapi jumpa Islam. Nah, itu filosofi. Artinya bahwa hal itu dibuktikan kemudian oleh beberapa profesor di universitas di Amerika yang sekitar 10 tahun lalu melakukan penelitian tentang negara mana di dunia yang paling Islami. Toolsnya itu antara lain adalah dikirimkan amplop, ada uang, kemudian ada kartu alamat pengirim itu di beberapa tempat. Di Malaysia misalnya, katakan 50 amplop, yang kembali cuma 5. Di Singapura yang kembali 25 gitu. Di Indonesia tidak ada yang kembali. Nah, kemudian prinsip-prinsip yang dijadikan tolak ukur itu ada soal keadilan, kesetaraan, dan seterusnya, beberapa prinsip-prinsip itu. Ternyata New Zealand sebagai negara yang paling Islami, baru kemudian Finlandia, kemudian Denmark dan seterusnya.
Malaysia itu urutan ke-50-an. Dan yang satu masuk ke urutan 60-an itu di negara Timur Tengah, Kuwait saja. Itu masuk 60-an ini. 60-an. Kita di berapa, Ustaz? Kita 88. Jauh juga. Seperti itu. Nah, kalau di bidang korupsi, kita di Asia Tenggara sudah lumayan. Karena sudah pada ranking keempat. Jadi Singapura, Brunei, Malaysia, Indonesia. Masih lebih bagus dari Thailand dan Vietnam. Thailand dengan Filipina. Dulu kita di bawah Thailand Filipina, sekarang kita sudah. IPK indeks persepsi korupsi kita 2019 itu sudah lumayan 3,6. Singapura itu 9,2. Finlandia itu 9,5. Finlandia itu pernah 10. Karena itu negara yang terbaik pendidikan di dunia itu di Finlandia. Di Finlandia itu malam hari pintu ditutup tapi tidak dikunci, Ditanya kenapa pintu Anda tidak dikunci? Loh, kenapa harus dikunci? Nggak takut dicuri pencuri. Loh, siapa yang mencuri? Siapa yang mencuri? Itu seperti jadi itu Islam ditemukan. Ditemukan seperti itu. Itu polisinya kerja apa di sana, Ustaz? Penegak hukum nggak ada ngapa-ngapain? Tidak ada penjara. Tahanan juga nggak ada. Nggak ada. Ada penjara tapi tidak bebas, tidak ada penjaga. Tidak ada penjaga seperti itu. Artinya bahwa tingkat kesadaran masyarakat siviknya itu sedemikian tinggi. Nah, sehingga dengan begitu maka kenapa seperti negara-negara Skandinavia itu karena sistemnya. Tadi saya katakan hadis tadi itu niat, kesempatan, niat pendidikan, kesempatan sistem. Pendidikan kita sudah 74 tahun merdeka. Saya anggap itu ya kalau ekstrim gagal, tapi kalau agak moderat jauh daripada berhasil. Beberapa indikator saya katakan. Padahal waktunya udah cukup lama ya. Nah, indikator pertama tadi yang saya katakan korupsi itu. Dari 1.000 orang 86% sarjana. Yang kedua, narkoba luar biasa, krisis narkoba. Hari ini ada 3,6 juta pengguna narkoba di Indonesia dan 1 juta itu kecanduan. 1 juta kecanduan dan setiap hari ini 30 orang meninggal setiap hari. Karena narkoba. Dan dulu waktu saya masih kecil itu narkoba itu anak-anak kolong saja di kota-kota besar. Sekarang sampai di pesantren masuk sampai itu. Itu luar biasa. Terakhir berita Kapolsek jual narkoba. Iya. Itu ya Kapolsek. Dan beberapa anggota legislatif ditangkap karena narkoba. Narkoba. Ketiga, krisis keluarga. Ini luar biasa. Jadi kegagalan pendidikan kita terhadap krisis keluarga luar biasa. Mari kita lihat data-data tentang krisis keluarga. Data-data Kementerian Agama setiap tahun pernikahan 10% cerai. 10%. Tinggi 10%. Tinggi cerai meningkat. Ya, cerai. Dari 10% itu 70%-nya adalah gugatan cerai. Berarti istri. Dari istri. Yang kedua, lembaga keluarga berencana itu ada kumpulan keluarga itu punya hasil survei menemukan bahwa 52% anak SMP, SMU putri tidak gadis lagi, 52%. 52%. Dan 57% itu mengakses situs porno. Kemudian hasil survei itu luar biasa, tempat yang aman untuk melakukan hubungan seks pasangan muda-mudi bukan di hotel, bukan di penginapan, tapi di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Kenapa di rumah sendiri? Karena bapak dengan pengawasannya ibu kerja. Kemudian kakak pergi sekolah, adik pergi sekolah. Dan saya sendiri lihat di TV, seorang ustazah menyampaikan, membaca SMS dari seorang perempuan kepada pacarnya. Ayo ke rumah kita ML dong, sudah lama tidak ML. Nyokap dengan bokap kosong. Tidak ada di rumah. Jadi making love seperti itu. Di Jakarta saya lupa di warnet mana hasil survei itu, petugas membersihkan karpet pagi hari ditemukan air mani di atas karpet. Artinya bahwa pasangan muda-mudi yang datang ke warnet kemudian buka YouTube praktek. Kan petugas kan di luar, kan disekat-sekat dan anak-anak muda itu kan semua juga masuk dengan tujuan yang sama. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu krisis keluarga karena pendidikan kita gagal.
Nah, yang terakhir kegagalan pendidikan kita itu adalah law enforcement. Law enforcement yang luar biasa. 2017 PBB mengumumkan 10 negara tersejahtera, teraman, terdamai. 10 negara. Itu semuanya Eropa, Amerika, yang dekat kita Australia. Nah, yang Asia tidak ada satu masuk. Nah, indikatornya human need, human welfare, human trust, dan yang terakhir itu law enforcement. Law enforcement. Itu di sana orang menghina agama dijatuhi hukuman. Iya. Di Indonesia perempuan masuk dengan sepatu bawa anjing ke dalam masjid, kemudian dimarahi apa segala macam, kemudian dilapor ke polisi, polisi menetapkan anjing sebagai tersangka, ternyata kemudian anjingnya mati, kemudian diumumkan bahwa perempuan itu sakit jiwa. Tapi orang sakit jiwa di Indonesia itu luar biasa. Dia bisa telepon pakai HP, pulang nyetir mobil. Itu orang sakit jiwa di Indonesia luar biasa. Sampai kemudian waktu pemilu Pilpres orang sakit jiwa juga bisa milih. Jadi bisa kita paham kalau orang sakit jiwa yang milih, maka presiden yang terpilih. Tapi itu memang itu jadi perhatian internasional loh. Gimana seorang sakit jiwa memiliki hak untuk memilih voters rights. Jadi kan kalau di Amerika di zaman dulu orang hitam nggak bisa memilih. Nah itu wanita juga nggak bisa. Itu kan jadi perdebatan. Ini nggak sesuai hak asasi. Nah kalau orang gila itu di KUHP itu dimaklumi kejahatannya. Jadi dimaklumi itu maksudnya ada pembenaran, ada pengecualian. Jadi memang karena orang gila ya nggak bisa diminta pertanggungjawaban hukum. Nah gimana caranya bisa memilih? Kan lucu jadinya. Ya itu hanya ada terjadi di negeri ini. Baik, kita akan ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk, di antaranya dari Bunda Pajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustadz Abdullah dan juga Pak Ridwan. Ini jeritan hati seorang rakyat. Judulnya begini. Korupsi semakin merajalela. KPK-nya justru dilemahkan. Belum lagi kebutuhan masyarakat dinaikkan. Fix Ustadz BPJS naik. Belum lagi listrik, BBM, dan lain-lain. Melihat impor barang semakin bebas. Bagaimana cara mengatasinya kalau sudah seperti ini? Tadi juga menyoroti Perpu KPK. KPK dilemahkan, masyarakat semakin kejepit. Bagaimana ini Pak Ustadz? Saya tadi sudah cerita tentang penyakit sakit jiwa ya. Jadi ibu siapa? Bunda Pajar. Bunda Pajar juga bisa mengoreksi di rumahnya itu berapa orang yang sakit jiwa di rumahnya seperti itu. Di masyarakat kita seperti itu. Artinya begini. Apa yang disebut dengan illegal logging, illegal fishing, illegal mining, itu kan izin dari Pemda kan, Pemda. Apakah bupati, wali kota, gubernur, seperti itu. Berapa persen bupati, gubernur, wali kota di Indonesia ini yang tidak Islam? Kan tentu saja kan mayoritas Muslim kan. Mayoritas Muslim kan. Jadi yang kasih izin buat Muslim. Illegal logging, illegal fishing, illegal mining, Muslim. Muslim. Yang ditangkap oleh KPK, polisi, jaksa, itu juga mayoritas Muslim. Penghuni penjara mayoritas juga Muslim. Nah, artinya bahwa kita kembali kepada keislaman kita. Apakah keislaman kita itu betul-betul memahami dasar-dasar keislaman itu yang benar, dihayati, kemudian dipraktikkan. Seperti itu. Ini yang menjadi serius. Karena itu saya ulangi lagi tadi, kenapa korupsi terjadi atau pelanggaran pidana terjadi karena niat dan kesempatan. Nah, kalau pendidikan kita sudah betul, sebab 4 hal yang saya katakan tadi indikator kegagalan pendidikan kita itu karena kita tidak melaksanakan kurikulum dan silabus pendidikan, metode pendidikan menurut wahyu. Wahyu pertama kita tidak kewajiban salat, tidak kewajiban saum, tidak kewajiban haji dan lain, tapi kewajiban belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal khalaqal insana min 'alaq. Iqra bil akram allazi 'allama kalam 'alam insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu telah menjelaskan tentang kurikulum, metode, silabus dan tujuan pendidikan. Tapi kita tidak laksanakan. Ikut itu, maka kemudian pendidikan kita seperti itu. Jadi oleh karena itu maka saya simpulkan perbaiki pendidikan, keluarga,
saya mau cerita ilustrasi buat Bunda Fajar. Sekitar 5 tahun lalu seorang rektor di Indonesia pergi ke Arab, ketemu dengan seorang syekh di sana, minta saran pendapat bagaimana untuk menyusun kurikulum pendidikan untuk universitasnya. Terus saya itu bertanya, kalau di Indonesia tamat SD 6 tahun bisa buat apa? Kata rektor, nggak bisa buat apa-apa. Kalau tamat SMP, bisa OB. Kalau tamat SMA, bisa pegawai administrasi. Saya itu tanya, kalau anak Anda belajar Quran 6 tahun, bisa hafiz enggak? Oh bisa. Kalau tambah 3 tahun belajar hadis, bisa enggak? Bisa. Ada enggak hafiz Quran di Indonesia yang menganggur? Kata rektor, tidak ada. Jadi dia capek-capek datang ke sana, hanya pulang untuk kemudian harus kembali ke Quran. Ya, itu persoalannya. Sehingga dengan begitu pendidikan kita harus kembali ke Quran. Saya kira mungkin Bunda Fajar sudah baca di medsos kisah Habibie mengalahkan mahasiswa Yahudi yang waktu mereka kuliah di Jerman. Mas Angga juga sudah baca itu kan. Saya ulangi saja nih buat pendengar juga memahaminya. Selalu berapa semester selalu Habibie kalah sama ini 2 mahasiswa Yahudi. Dia penasaran tanya, akhirnya kemudian mereka bilang ya nginap di kos itu. Jam 2 malam Habibie bangun mau kencing, dia lihat ada salah satu mahasiswa itu lagi baca di meja. Dia apa yang dibaca? Dia sembunyi. Dia paksa akhirnya Quran yang membaca. Bukan apa namanya Taurat. Bukan Taurat. Kata mahasiswa Yahudi itu, kalau orang Islam tahu betapa luar biasanya nih Quran, mereka tidak akan kalah. Nah, orang Yahudi baca Quran. Nah, sejak itu kemudian Habib bangun jam 2 malam, bukan ke toilet tapi tahajud, kemudian baca Quran. Maka kemudian dia mengalahkan mereka, dan rumus yang dia perkenalkan tentang crack Habibie teori itu, yang sampai sekarang pesawat bisa tertolong seperti itu, tidak mengalami seperti itu gitu. Nah, jadi kembali ke pendidikan. Yang terakhir sistem itu KPK 2005 saya ingat betul karena saya yang ditugaskan oleh pimpinan untuk memformulasi hasil pembicaraan. Hasil pembicaraan antara Presiden SBY dengan pimpinan KPK. Sistemnya. Ya, tentang reformasi birokrasi. Nah, kemudian saya ditugaskan untuk merumuskan, memformulasikan kembali 4 saja reformasi birokrasi. Kalau 2005 itu pemerintah Indonesia, lembaga kementerian laksanakan, saya pikir tidak lama sudah selesai. Tapi data-data yang ada tidak sampai 10% kementerian lembaga negara yang melaksanakan reformasi birokrasi. Pertama, SDM. Yang kedua, remunerasi. Yang ketiga, IT. Yang keempat, pengelolaan aset negara, aset daerah. Nah, SDM kita ini kan paling parah. Paling parah. Human Development Index manusia Indonesia itu kan nomor kelima di Asia Tenggara. Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, baru kita. Kualitas manusianya di luar negeri. Itu bukan berarti tidak pintar, Ustaz ya? Bukan berarti tidak pintar. Apa namanya? Kualitasnya. Seperti meskipun kita ada Habibie yang 190 IQ-nya, tapi rata-rata secara umum kita hanya sampai ke tingkat SMP kelas 2. Data-data itu. Kan wajib belajar kan 9 tahun. Tapi rata-rata hasil dari Kementerian Pendidikan sampai SMP kelas 2 seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka SDM harus kita perbaiki. Dari 3,7 juta PNS itu hanya 34% itu pegawai fungsional. Pegawai fungsional. Lebihnya itu pegawai administrasi. Best practice di dunia itu harus 70% pegawai fungsional, 30% pegawai administrasi. Nah, kita itu piramida terbalik. Piramida terbalik. Jadi hasilnya juga kelihatan. Nah, yang kedua tadi salary, pendapatan yang saya katakan tadi itu luar biasa. Waktu anak saya menikah di Malaysia,
ditulis di convert dari waktu jadi asisten dosen di ITB itu 500.000 Rupiah ke 1,5 juta. ringgit. 1 juta jadi diambil ke ringgit itu 400 ringgit. Jadi KUA kalau kita KUA ini 400 atau 4.000. Kata anak saya 400. Nggak masuk memori dia 400 ringgit. 400 ringgit. Itu standar minimalisan disebut tidak miskin. Itu 800. Waktu saya masih di sana tahun 85. Sekarang berarti sudah lebih lagi kan seperti itu. Iya. Nah, jadi itu. Yang ketiga IT. Nah, tanpa IT KPK nggak bisa buat apa-apa. IT memang mahal, tapi harus dibuat secara multi-years. Canggih. Ya, harus dibuat bisa programnya multi-years ya. Jadi supaya tidak tertangkap korupsi atau apa, multi-years beberapa tahun diprogramkan sampai kemudian semua serba IT. Terakhir pengelolaan aset negara, aset daerah. Mas Angga, saya sudah keliling seluruh Indonesia. Tidak ada satu daerah di Indonesia yang tidak punya sesuatu. Semuanya punya. Semua punya. Bergantung dari Pemda dengan DPRD-nya untuk mengeksplorasi itu. Iya. Bekasi aja punya, Mas. Gas. Itu Bekasi. Bekasi Itu punya gas alam loh. Minyak ada. Bekasi itu Ada. Dan dia punya itunya, ada perusahaan daerahnya loh, Perdanya ada perusahaan. luar biasa. Daerah Cikarang ya, Bu ya? Kita punya wilayah 2/3 laut, tapi kita impor garam. Cina, India, Australia. Ya. Nah, waktu saya kritik pemerintah waktu zaman SB, dia katakan garam kita tidak berkualitas. Saya bilang, kenapa tidak buat berkualitas garamnya? Supaya kita ekspor bukan impor seperti itu. 2/3 wilayah kita laut, kita masih impor mata kail itu dari Cina. Mata kail. Ya, kailnya Untuk itu. pancing. Padahal kita punya lautnya. Iya, kita masih impor dari Cina. Dan terakhir, sampai telur pun kita impor, sayur pun kita impor. Saya ingat 5 tahun lalu Presiden Anda waktu jadi capres mengkampanyekan tidak boleh impor ini. Ternyata semua diimpor. Tapi Ustaz, itu membuktikan suatu teori. Ya. Tadi Ustaz kan bilang kalau korupsi itu ada niat, ada kesempatan. Berarti 99% di Indonesia ini yang korupsi sudah punya niat dari awal, tapi nggak punya kesempatan. Makanya harus impor. Kalau nggak, kesempatannya nggak bakal ada, Ustaz. Loh iya dong. Kalau nggak ada impor, dia nggak bisa ngambil fee-nya. Ya. Kan ada maklar fee loh itu. Ada. Terus markup-nya? Belum. Kalau bikin sendiri di mana? Opportunity atau kesempatan buat korupsinya lebih kecil loh. Tapi kalau impor, kan korupsi itu kan kalau ngomongin markup, dia based on transaction. Satu-satunya jalan apa? Impor. Berarti harus ada transaction, harus ada yang dibeli. Berarti 99% isinya niat semua. Kesempatannya harus dibuat kesempatannya. Dan akhirnya banyak banget produknya. Akhirnya begitu. Coba Mas Angga beritahu saya teori apa di mana Singapura punya pasir saja enggak. Enggak. Nah, Daratan juga. Kita impor minyak dari Singapura. Logikanya gimana? Teori apa yang bisa dipakai itu? Jangankan punya minyak, punya batu bara, punya pasir saja nggak punya. Air aja nggak punya. Air ambil dari Malaysia. Dari Malaysia air minum. Tapi kita impor minyak dari Singapura. Tadi yang disebutkan beliau itu. Di dalam setiap proyek itu ada fee. Mulai dari bawah, bupati, gubernur, wali, sampai ada fee-nya. Rente. Jadi niatnya udah punya, kesempatannya yang nggak ada. Harus diciptakan itu kesempatan, Mas. Nah, tadi ada pertanyaan juga terakhir kan mengenai pelemahan KPK oleh Perpu. Ya, tapi ini sudah mau habis waktu ya. Baru satu pertanyaan, kalau sedikit lagi. Kalau Perpu itu revisi Undang-Undang KPK. Revisinya. Revisi Yang kita mau cari justru kita butuh perpunya. Bukan pelemahan. Tapi mensakratul maut kan KPK. Bukan hanya pelemahan ya? Bukan. Kalau pelemahan itu kan minum herba, minum vitamin, bisa kuat kembali, bisa sehat kembali. Kalau sakratul maut kan tunggu saja waktu. Berarti racun dong. Tunggu waktu saja itu kan seperti itu. Misalnya, ini sederhana saja logika hukumnya. Beliau ini master hukum. Bagaimana satu organisasi pimpinannya itu bukan penanggung jawab tertinggi. Iya. Sama dengan menteri, bukan penanggung jawab tertinggi dari kementeriannya. Itu sekarang di Undang-Undang KPK yang baru, pimpinan KPK itu bukan penanggung jawab tertinggi. Sehingga strukturnya itu Dewan Pengawas, pimpinan baru pegawai. Baik Pak Abdullah, kita tahan dulu. Iya. Kita terima telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari siapa di mana Pak?
Dari Depok, Oh, Depok. Orang Halo. Depok sama-sama orang Depok. Pak Bambang. Baik Pak Bambang, Bang Yusuf tolong suaranya di kecengin dikit ya. Silahkan Pak Bambang. Ya, kita mau nanya sedikit nih. Terima kasih nih Rasil, sudah ada pencerahan mengenai gambaran nasional bangsa kita. Baik. Cuman untuk kedepannya Pak Ustadz Abdullah ya, ini bagaimana kita untuk generasi di belakang kita, buat anak cucu kita ini, ayolah kita sama-sama bergandengan tangan. Ibaratnya kita nih jamaah lah, perlu ada imam. Nanti ada imam tuh, iya beliau yang memimpin, bagaimana kita rakyat yang nggak ngerti ini bisa mendukung bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari para koruptor-koruptor gitu. Nah, itu saja mungkin. Jadi kita perlu ada imam siapa nih. Kita jangan mungkin kalau komentar sudah, waduh, bagus-bagus banget dah gitu kan. Cuman kalau kita nggak mulai, yuk kita bareng-bareng mungkin hari ini, besok, setahun yang akan datang, kita terus merajut persatuan, insya Allah kita jadi ibarat menyelamatkan perahu kita lah, perahu negeri ini, seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Baik Makasih. Pak Bambang. Negara Ya. sejahtera Indonesia, balatun thayyibatun warahmatun ghafur insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jadi imam masing-masing di rumah, kemudian kembali ke masjid. Kata Abu Bakar As-Siddiq, sekali waktu kamu akan menghadapi suatu kondisi keadaan yang paling parah, dalam kondisi waktu itu kembali ke masjid. Nah, jadi Pak siapa tadi? Pak Bambang. Pak Bambang, coba berjamaah di masjid. Nah, kemudian ada imam masjid, coba latih bersama-sama situ. Kemudian nanti imam masjid kampung, kemudian kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, dan seperti itu. Kita mulai dari masjid, sehingga ketika nanti ditargetkan ada seorang imam, nah itu lebih mudah kalau kita sudah biasa dari masjid, lurah, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Nanti Samina Watona itu lebih mudah. Lebih mudah. Kalau belum dilatih dari masjidnya sulit. Ya seperti itu. Nah itu. Kemudian tadi pertanyaan yang Bunda Bunda Fajar itu. Oh, Mengsakaratul maut kan. Maksudnya maut. KPK. Jadi yang pertama itu bukan penanggung jawab. Jadi pimpinan KPK sekarang itu IO. Hanya IO. Event organize. Iya, daripada pimpinan, daripada Dewan Pengawas, karena dia bukan penanggung jawab tertinggi, satu. Yang kedua, dia pimpinan lembaga penegak hukum, tapi dia tidak lagi penyidik dan penuntut umum. Ini aneh. Iya. Bagaimana? Sehingga penetapan tersangka itu oleh penyidik saja. Padahal selama ini dari Satgas, SOP, saya koordinator penyusunan SOP di KPK, jadi saya hafal betul. Satgas gelar perkara, Iya. sudah memenuhi syarat, 2 alat bukti cukup, naik ke direktur. Gelar perkara, sudah oke, naik ke deputi. Deputi sudah oke ke pimpinan. Pimpinan sudah oke, kemudian pimpinan terbitkan sprindik, tanda tangan atas itu. Sekarang tidak, penyidik saja. Nah, penyidik kemudian apa yang terjadi, pengalaman di instansi yang lain, nanti kemudian tersangka dijadikan ATM. Jadikan ATM, sudah habis ATM-nya, terbitkan SP3. Karena dulu kan nggak ada SP3 Mas Angga. Nah, dulu tidak ada SP3. Sekarang udah ada. Nah, jadi di ATM kan tidak ada SP3. Nah, itulah rahasianya dulu kenapa tidak boleh ada SP3 di KPK. Karena extraordinary crime harus super hati-hati. Selalu saya katakan buat teman-teman di KPK, ketika menetapkan tersangka, Anda yakin 99% dijatuhi hukuman. Ada yang mengatakan, kenapa bukan 100%? Enggak, 1% itu hak Allah. Tapi memang pada faktanya pada saat masuk ke persidangan 99% juga rate keberhasilan untuk penuntutan itu di KPK itu belum pernah kalah kalau nggak salah. Yang kalah biasanya di daerah ya. Iya. Nah seperti itu. Nah, sehingga akhirnya jadi seperti sekarang. Yang ketiga, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu kan mengawasi dua instansi yang berbeda pada satu lembaga, Dewan Pengawas. Dia mengawasi tapi juga dia memberi izin. Izin kan lembaga perizinan berbeda dengan lembaga pengawasan. Ini confuse dalam ketatanegaraan dan administrasi negara. Nah, situ. Sehingga dengan begitu maka kemudian kasus terbaru yang kemarin ini. KPU.
Bupati apa Komisioner KPU? KPU. Komisioner KPU. Wahyu. Nah itu enggak bisa disegel. Alasannya belum ada izin dari Dewan Pengawas. Selama ini KPK tidak perlu dapat izin untuk asal sudah ada sprindik langsung. Tapi Ustadz, maksudnya dalam segi ini taktik ya Ustadz ya, Iya. taktik masalah pencarian alat bukti, karena kan toh alat bukti ini akan dipakai di persidangan. Iya. Kalau misalnya anggaplah hari Senin penyidik sudah mau siap-siap melakukan penggeledahan dan penyitaan, tapi sekarang ada konsep harus lintas persetujuan Dewan Pengawas. Iya. Itu kan makan waktu 1, 2, 3, 4. Iya. Nah itu kan kalau di luar negeri orang kalau polisi atau penyidik kalau sudah harus menyita, menggeledah harus hari itu juga karena ditakutkan 4 hari ini kan alat bukti hilang. Iya, ada kesempatan untuk Hilang menghilangkan. alat bukti Iya, di apalagi delete sudah- lah, di apalah segala macam. Nah, itu 4 hari ini kan sekarang jadi krusial. Sebenarnya kalau ini akhirnya jadi menghambat secara taktik Ustaz. Iya. Itu kasusnya sekarang belum pernah ada penggeledahan dan penyegelan KPK yang Tertunda. satpam itu bisa melakukan seperti- penolakan. Nah, seperti itu. Dengan alasan karena mereka udah tahu kan Iya. bahwa harus ada izin Dewan Pengawas seperti itu. Yang sebelumnya tidak ada. Jadi itu faktor yang ketiga. Faktor keempat itu adalah ASN. Ada PP 63 2005 tentang manajemen SDM KPK, di mana di sana itu ada 3 jenis pegawai KPK. Pegawai tetap seperti saya, orang swasta di sana jadi pegawai tetap. Yang kedua PNS yang dipekerjakan, Itu seperti polisi, penyidik, jaksa, penuntut. penuntut dan PNS yang lain. Dan ketiga pegawai tidak tetap. Nah sekarang dengan undang-undang yang baru menjadi ASN, semuanya SM. semua ASN, maka kemudian harus mereka mengikuti proses baru dan itu saya tidak tahu bagaimana nasib PP yang ada itu. Nah, harus. Nah, berarti secara struktural mereka di bawah Menpan ya Pak ya? Ustaz ya? Iya. Di bawah Menteri Aparatur Negara ya? Seperti itu. Nah, jadi itu yang jadi masalah sehingga kemudian kenapa KPK berprestasi sekarang karena ada pegawai swasta, ada pegawai PNS. Iya. Yang pegawai swasta Anda punya pengalaman itu menggunakan KPI, Key Performance Indicator. Kalau tidak berhasil bisa out. Jadi orang berprestasi. Kalau PNS kan tidak. Undang-undang kepegawaian menyebutkan 3 bulan berturut-turut tidak masuk kerja dipecat. Iya. Nah 2 bulan 29 hari tidak masuk, hari ke-30 masuk. Dia nggak dipecat. Tidak dipecat. Di KPK Di swasta 3 hari nggak masuk pecah. di KPK 3 hari berturut-turut atau 5 hari tidak berturut-turut dalam 1 bulan tidak masuk, Pecat. pecat. Nah, itulah maka kemudian KPK bisa berprestasi itu karena ada budaya kerja swasta dan budaya PNS gabung situ dan dominan budaya kerja swasta berprestasi seperti itu. Sekarang mau jadi ASN, orang-orang yang mau berprestasi di sana out mereka keluar seperti itu. Nah itu berbahaya. Itu beberapa hal yang tadi saya katakan bukan melemahkan tapi Sakaratul mautkan. Koma berarti sekarang. Secerca harapan Secerca harapan KPK ke depan kira-kira dilihat dari mana? Secerca harapan itu adalah putusan MK. Judicial review. Itu masih berjalan Ustaz ya? Masih. Saya tidak terlalu Optimis. Tidak terlalu mendukung Perpu. Karena persyaratan Perpu itu kan sekarang Mendesak. Sekarang kan sudah tidak bisa karena mendesak kemudian kekosongan hukum kan. Sekarang sudah tidak kekosongan hukum karena sudah disahkan itu undang-undang. Jadi tidak lagi memenuhi persyaratan Perpu. Jadi satu-satunya ada MK. Nah untuk itu ya mahasiswa bergerak atau LSM bergerak untuk mendorong MK. Udah kalem sekarang Ustaz? Nah itu. Banyak pertanyaan yang senada. Semoga terjawab gitu ya dengan pertanyaan barusan. Yang bertanya juga mengenai pengalaman KPK. Tapi ini sebagai penutup pertanyaan terakhir ya Pak Abdullah. Ya. Dari 08157466 sekian-sekian. Pak Abdullah mau dijelaskan mengenai hukuman dan juga sanksi para koruptor yang terlalu ringan. Yang pantas menurut Pak Abdullah seperti apa? Ya. Pertama, KPK, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman. Yang punya otoritas itu adalah hakim. Jadi KPK, kejaksaan sebagai penuntut itu hanya mengajukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Pasal apa. Maka yang memutuskan adalah hakim.
Oleh karena itu kalau soal hukuman itu harus kepada hakim, tapi kemudian juga harus kepada undang-undangnya. Jadi kalau misalnya undang-undang KPK direvisi, ya undang-undang tindak pidana korupsi juga harus direvisi. Misalnya di dalam buku saya Jihad Memberantas Korupsi, saya sebutkan di sana, saya menganut konsep Islam di mana Islam tidak mengenal penjara. Islam tidak mengenal penjara. Ya. Jadi kalau pencuri ya potong tangan, ya apa namanya, selesai persoalan seperti itu. Maka kemudian coba Anda lihat sekarang penjara, saya pernah di penjara, jadi saya tahu kondisi di penjara. Aku jadi aktivis ya. Oh ya kan mahasiswa dulu. Mahasiswa kami. Nah, jadi sehingga dengan begitu maka kemudian orang yang tidak narkoba dalam penjara narkoba. Orang yang kemudian tidak homoseks dalam penjara homoseks dan seterusnya dan macam-macam. Dampaknya luar biasa dan APBN-nya itu besar, APBD-nya besar. Tapi kalau hukum Islam potong tangan, selesai persoalan itu. Nah, kalau itu belum diterapkan maka saya menyarankan kalau masih sistem penjara, kita ada Pulau Seribu. Meskipun jumlahnya tidak 1.000. Nah, tapi kan ratusan. Maka satu koruptor ditempatkan satu pulau. Di putusan hakim ditetapkan, misalnya selama 6 bulan tidak boleh dikunjungi oleh keluarga. Diisolir. Diisolir. Kecuali hanya petugas. Hanya petugas. Kemudian dia hanya dikasih alat, parang, cangkul, pancing, apa itu alat masak. Kalau dia tobatan nasuha, ditinggal. Dia survive. Kalau dia misalnya tidak tobatan nasuha, dia terjun dalam laut, dia meninggal seperti itu. Nah, kemudian sudah itu ada yang namanya hukuman sosial. Pakai pakaian saya koruptor di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman setiap hari bersihkan got situ sampai berapa bulan, 4 bulan atau 6 bulan, masuk ke perkebunan kelapa sawit, perkebunan getah, karet. Dia kerja di sana. Nah, kemudian dia dapat gaji, 2/3 dari gajinya itu dia bayar utang negara, kerugian negara, seperti untuk dirinya sendiri. Sampai terjadi perubahan perilaku. Nah, perubahan kemudian selesai, bebas. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kemudian ada dampak langsung. Kalau penjara, Artalita di penjara dia bisa bayar. Bisa bayar untuk dapat kamar yang baik. Ya, Setia Novanto yang terbaru juga. Seperti itu. Nggak ada di ruangannya. Dan seperti itu. Nah, tapi itu udah pernah diusulkan. Tapi sebenarnya dalam pasal 2 ayat 2 itu menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Penjelasannya yang dimaksud dengan keadaan tertentu itu negara dalam keadaan perang, bencana alam nasional. Jadi saya selalu bilang supaya koruptor tidak dihukum mati, kita berdoa rame-rame supaya bencana alam melanda nasional atau negara kita diserang oleh negara lain, baru koruptor dijatuhi hukuman mati. Nah, jadi itu lelucon di legislatif lah. DPR membuat rumusan seperti begitu. Baik Pak Abdullah dan juga Bang Ridwan, ini karena keterbatasan waktu harus kita akhiri bincang spesial hukum kita di malam hari ini. Sebagai penutup saya akan ke Pak Abdullah dulu. Saran saya, karena kata Rasulullah, orang makan makanan haram, minuman haram, makanan syubhat, minuman syubhat 40 hari. Doanya tidak diterima, sholatnya diterima. Jadi saya menyarankan kepada para pendengar, khususnya umat Islam, jangan ambil meskipun 1 rupiah kalau bukan hak Anda. Meskipun 1 rupiah. Kalau hak Anda, berjuang sampai tetesan air liur yang terakhir. Air liur dulu, sudah baru darah. Nah, untuk itu maka kemudian jaga keluarga kita, anak istri kita, dari makanan yang subhat, apalagi yang haram. Konsumsilah makanan yang halal, minuman yang halal, dan semua keperluan yang halal. Insya Allah. Bang Ridwan sebagai penutup. Penutupnya dari saya kepada rekan sesama bangsa Indonesia juga untuk sadar hidup nggak sampai 1000 tahun. Mungkin rata-rata 65 itu udah bonus. Jadi kalau korupsi di umur 50 ngambil uang sampai 50 miliar, mau dihabisin ini gimana caranya? Jadi semoga itu jadi pencerahan juga. Baik, Pak Abdullah, semoga ini bukan siaran terakhir ya. Insya Allah ketemu lagi ya. Insya Allah ketemu lagi, menyapa pendengar lagi. Karena siaran di malam hari ini sungguh luar biasa, informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak telah hadir ke studio. Sama-sama. Bang Ridwan juga terima kasih telah bersama kami.
Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, bincang hukum sosial di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Ridwan Thalib, ada juga Bapak Dr. Abdullah Hehamahua, mantan penasihat KPK, bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Atep Setiabudi dan juga Yusuf Subangkit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.